Tapi elit nggak boleh begitu. Elit ini harus gandrung kepada rekonsiliasi, kepada upaya untuk membangun kembali pembelahan yang terjadi kita akhiri. Mau kita bersatu, dan Pak Jokowi sudah merintis dengan Pak Prabowo persatuan ini. Ayo kita gabung untuk bersatu, bukan untuk bersekongkol dan melakukan kejahatan ya. Untuk bersatu demi bangsa ini dengan fungsi kita masing-masing. Ya kalau pertama-tama kalau soal kebisingan itu memang dunia tempat kita hidup sekarang ini, karena setiap orang punya kebebasan di ujung jarinya untuk menulis apa saja yang dia mau. Bahkan sekarang ada TikTok di mana orang bisa membuat video apa saja yang dia mau. Dan itu yang saya setuju tadi dari Bro Lim nih, supaya udahlah itu dibiarkan aja lah. Karena itu realitas dunia kita sekarang ini. Tapi jangan kemudian terbawa, kayak misalnya contoh kasus saja, orang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Sampai sekarang kan ada yang masih pergi ke pengadilan segala macam. Terus dia merasa karena Pak Jokowi nggak datang atau nggak kirim lawyer, ini artinya benar katanya. Maka begini. Jadi nggak, itu orang kan mutar dengan dirinya sendiri aja. Apa urusannya mesti Pak Jokowi klarifikasi ke pengadilan? Dia udah ikut pilkada dari Solo 2 kali, Jakarta presiden 2 kali. Terus harus datang ke orang itu, ke pengadilan. Tapi orang itu sur gitu loh. Jadi tiap hari bikin siaran langsung, tidak datang lagi katanya. Ini artinya kan benar kita katanya gitu. Jadi putar dengan dirinya sendiri. Dia sibuk sendiri. Banyak itu, kayak misalnya bikin akun ya kan, Pupu Papa apa namanya itu kan. Oh ini benar katanya, inilah buktinya. Itu artinya sudah terjadi perpecahan. Ini otaknya sendiri, kita nggak tahu. Sibuk aja. Dan macam-macam ya, dia kembangkan ya kan. Ya apa soal orang naik ke private jet dan sebagainya gitu. Ya kalau bicara perbandingan gitu, ada pejabat Indonesia yang nggak merasa bersalah naik private jet berkali-kali. Ya kan, pada saat dia masih menjabat atau pada saat dia sedang menjadi kandidat, itu dua-duanya itu problematik itu bang. Nah, tapi itu jadinya ribut begitu. Jadi, nah inilah ya perdebatan yang kehilangan substansi. Saya kira ya suatu hari memang juru bicaranya harus lebih mantap supaya nyisir yang begini-begini itu. Jangan ada orang yang merasa tiap hari itu benar hanya karena jempolnya di atas toilet kadang-kadang. Dia nulis yang enggak, terus di bawahnya ada ribuan komentar. Dia bilang, wah itu mantap itu katanya. Lanjutkan katanya. Dia sendiri sur. Dia ini lagi addicted dengan dopamin aja. Ini otaknya itu lagi kena candu sebenarnya. Jadi memang banyak yang begitu sekarang di dunia ini. Tapi ya udahlah, memang dunia tempat kita hidup kayak begitu kan. Dan itu menjadi sumber dari hiburan orang kadang-kadang, nggak apa-apa gitu. Tapi elit nggak boleh begitu. Elit ini harus gandrung kepada rekonsiliasi, kepada upaya untuk membangun kembali pembelahan yang terjadi kita akhiri. Karena pembelahan yang tidak berarti, karena sentimen pribadi, karena problem pribadi, itu mulai kita hilangkan. Kalau kita berbeda itu dalam negara demokrasi, sebaiknya kita berbeda gagasan. Dan perbedaan gagasan itu ada tempatnya. Kita bisa menulisnya itu dalam konstitusi partai, ADART partai kita. Sehingga nanti begitu kita punya pejabat publik, dia punya pandangan yang berbeda. Soal makan bergizi, ya kan? Soal pajak, soal impor ekspor, soal hilirisasi, apakah kita perlu kepada mengirim bahan mentah atau ngolah sendiri. Itu ada teori ekonomi di belakangnya bang. Dan enak kalau berdebatnya itu, keluarlah angka-angkanya. Kalau hilirisasi terjadi, keuntungan kita sekian triliun, sekian billion US dollar. Tapi kalau kita tidak, ini akan keuntungannya sekian, efeknya ini. Enak kan dengarnya bang. Ini enggak, kadang-kadang yang diributkan ini enggak, kecewa, ya tersinggung, tidak produktif. Dan sekarang bangsa kita harus sana. Saya menganggap Pak Prabowo itu akan mengembalikan itu bang. Karena beliau orang yang tidak pernah soal pribadi itu jadi persoalan. Beliau orang yang longgar hatinya, nggak pernah dendam sama orang, nggak pernah nyimpen, nggak pernah memusuhi orang. Dan dia orang yang sudah melalui ini dengan dahsyat bang. Bayangkan bang, 98 itu
Saya sebagai anak muda ya, setelah melihat dia sebagai hero, tiba-tiba dia kena semua macam tuduhan, Bang. Menculik, kudeta, segala macam semua. Dulu tuh kalau ada bom di Papua, OPM lagi nembak itu anak buahnya Prabowo. Dulu begitu, Bang, sakit. Dan dia udah lalu itu, dan dia anggap itu udah selesai. Sekarang ini kita bersatu, ayo jadi negara besar yuk. Songsong Indonesia Emas 2045 ini banyak generasi muda kita ini yang perlu pekerjaan, perlu tempat untuk mengekspresikan dirinya, membangun bangsa yang besar ini. Ayo kita satu ke situ. Bukan berarti bahwa kemudian orang tidak boleh kritik pemerintah, mengkoreksi kebijakan, itu ada tempatnya, Bang. Gitu loh. Kita juga waktu dulu belum ada sosial media, Bang. Gak seenaknya tiap pagi dia bangun pagi belum apa-apa dia keluar maki-maki di situ. Mesti riset dulu. NGO zaman dulu, Bang, riset dulu, dapat pembiayaan, riset dulu, habis itu bikin analisis data statistiknya, diungkap, dipublish. Enak kita bacanya, Bang. Sekarang ini yang ribut ini kan nggak ada risetnya, Bang, nggak ada dewan redaksi. Dan tidak semua orang yang berpengalaman seperti Abang, orang senior di dunia jurnalistik, tahulah mengambil kesimpulan itu gimana sih caranya. Fakta itu dibaca kayak apa sih? Sekarang itu udah liwat semua, Bang. Nah, karena itu saya kira ini waktu kita elit-elitnya itu jangan terganggu sama itu. Be positif. Ini presidennya mau kita bersatu dan Pak Jokowi sudah merintis dengan Pak Prabowo persatuan ini. Ayo kita gabung untuk bersatu, bukan untuk bersekongkol dan melakukan kejahatan ya. Untuk bersatu demi bangsa ini dengan fungsi kita masing-masing. Kita bikin profesional lembaga negaranya, kita bikin pejabatnya semakin bertanggung jawab. Itu kita lakukan bareng-bareng. Saya kira itu yang nanti bisa membuat kita ini jadi mikir juga gitu. Apain sih? Saya ada teman-teman di sosial media itu akademisi, Bang, gelarnya doktor, ya kan? Dan katanya pernah nulis buku juga. Saya sedih ngeliatnya itu karena akhirnya dopaminnya ini yang bekerja. Sur itu gitu loh. Jadi hari-hari nyari sur, ya. Dan akhirnya dia cuma melayani ya yang kacau-kacau lah begitu. Nah, padahal ini kan harusnya mereka berkontribusi lebih positif untuk menulis gagasan-gagasan yang solid tentang itu dan kita diskusikan secara matang. Sebab harusnya memang, Bang, di masa depan harus ada jalan bagi gagasan-gagasan baik masuk ke dalam kebijakan. Karena itulah saya sendiri kan cenderung tuh teman-teman tuh saya dorong, ayo bikin partai, ayo masuk partai, bikin riset di partai, tulis buku, bikin gagasan baru. Itu baik bagi Indonesia ke depan, Bang. Pelembagaan gagasan-gagasan itu. Saya kira itu, Bang.